Recap Manhua Magic Emperor. Ada sebuah legenda yang beredar di seluruh daratan kekaisaran mengenai kaisar kuno 9 rahasia yang mengabdikan dirinya dalam mempelajari sihir dan seni bela diri kaisar. Kuno adalah orang terkuat di benua ini. Semua pengetahuannya diturunkan pada sebuah buku yang terpecah ke seluruh dunia. Buku 9 Rahasia. Dengan mempraktikkan buku ini, kamu dapat mencapai dunia surga dan bumi sekarang. Buku ini berada di tangan seorang Magic Emperor, kaisar sihir, Zhou Yifan. Dia tak pernah mengira bahwa berita mengenai dia mempunyai buku tiada. Tara ini bocor ke seluruh penjuru negeri. Dia sekarang menjadi sasaran semua ahli seni bela diri karena mempunyai buku itu. Tuan ini tidak bagus. Pasukan gunung telah ditembus dan mereka semua telah terbunuh. Shu Chong Merida Zhou Yifan, saya khawatir. Tidak akan lama lagi 7 kaisar akan datang. Tidak perlu panik, bahkan 7 kaisar bukanlah tandingan kekuatanku. Aku tidak mengharapkan mereka akan menghancurkan semua pasukanku dan akan langsung berhadapan denganku. Sekarang di Kaisar Sihir Iblis, serahkan buku itu pada kami, C. Sekelompok prajurit semut berani melawanku. Awas hati-hati, dia datang, Kaisar Sihir Zhou Yifan. Oh, haha, akhirnya kalian di sini juga 7 kaisar. Bagaimana kabar kalian bertujuh di sini? Bukankah kalian semua membenci kami, para pembudidaya iblis tanpa akhir? Dan, Kaisar Iblis Zhou Yifan, bukankah sudah jelas mengapa kita ada di sini? Seorang lelaki tua membelai janggut putihnya saat dia memandang dengan jijik serah. Kan buku 9 rahasia dan nyawamu akan diampuni, Zhou Yifan berkata. Kaisar pedang kaisar pertama yang diakui tempat suci, bahkan jika kalian bersama kalian tidak bisa mengalahkan, kenapa harus repot-repot mencari kematian? Apa kau tahu situasi? Sekarang kau adalah musuh seluruh tempat suci, apa kau pikir tidak ada orang yang lebih kuat darimu? Jovan keluarkan catatan rahasia 9 serenitas. Seorang Taois perempuan melangkah dengan arogan saat dia melemparkan dagunya ke depan. Baru sebulan sejak dia menemukan kediaman Kaisar 9 serenitas yang legendaris. Setelah mendekati kematian berkali-kali dalam prosesnya, dia akhirnya mendapatkan catatan tertulis yang ingin dia pelajari sepanjang hidupnya. Bagaimana mereka mengetahui hal ini? Tuan ini tidak bagus. Itu adalah kaisar terkuat di tempat kudus. Musuh seluruh tempat kudus. Bahkan menjadi penjahat pun. Aku akan menghancurkan kalian semua tiba-tiba. Seseorang menusuknya. Dari belakang itu adalah muridnya, yang adalah seorang yatim piatu yang diambil. Zhou Yifan ketika dia melihat bakatnya. Namun, siapa yang mengira harinya akan tiba ketika Zhao Chen akan mengkhianatinya? Tuan, menyerahlah. Sekarang waktunya Anda untuk mati, Zhao Zeng. Jadi itu kau pengkhianat. Kau yang membocorkan semua informasi. Buku 9, rahasia dan pasukan di gunung. Aku sudah membesarkanmu dan mengajarimu sejak kecil. Kenapa kau mengkhianatiku? Tuan, meskipun Anda guru saya, Anda tidak seharusnya menggunakan buku 9 rahasia untuk diri Anda sendiri dan mencegah saya menjadi pencuri. Anda bahkan tidak menunjukkannya kepada saya. Kau mengkhianatiku karena alasan seperti itu? Terserah Anda mau berpikiran apa terhadap saya. Tapi sekarang apa Tuan tahu Anda tidak bisa lolos sekarang? Bukankah Tuan sudah mengajarkan kepadaku? Hahaha, Zhao Cheng, aku bahkan telah mengajarkanmu sejak kecil. Tapi engkau begitu cemas dan berpikir sempit sehingga tak ada seorang pun di dunia ini yang kau percaya. Haha, bagus, sekarang aku akan menghancurkan buku 9 rahasia ini bersama tubuhku, agar kalian tidak dapat mendapatkan. Tidak, ini buruk, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Ribuan tahun kemudian jiwa Kaisar Zhou Yifan melayang dan merasuki sebuah mayat. Dia terbangun. Ini sekarang adalah aku tidak bisa mengira aku akan dihidupkan kembali dalam tubuh bocah ini. Tiba-tiba dimerasakan beberapa kehadiran, ternyata itu adalah kawanan hewan buas. Berisik, diam kalian. Kawanan hewan buas itu pun pergi dengan ketakutan. Arg, Zofan, tolong selamatkan aku. Dia seharusnya orang yang dikenal bocah ini saat dia hidup. Bagut kekuatannya ada di lapisan kedua. Ini dapat digunakan. Akan kuserap kekuatan naik. Hei, apa yang kau lakukan? Kau bukan Zofan, siapa engkau? Kau benar, aku bukanlah dia. Aku adalah Kaisar Sihir. Zhou Yifan teknik. 9 rahasia drain. Touch daya hidup pria malang itu pun terserap. Dalam catatan buku 9 rahasia, teknik drain touch adalah teknik tertinggi.
Iblis yang mengambil jiwa dan kekuatan orang lain untuk bertambah kuat. Tapi kamu harus bekerja keras untuk mengolah, agar tidak ada penolakan dari jiwa itu. Maka dari itu, kamu harus terlebih dahulu menyihir kekuatannya. Sebelum dapat sepenuhnya diserap sudah pagi, aku tidak mengira bahwa menyerap kekuatan ini akan memakan waktu 1 malam, Zhou. Fan mencoba kekuatannya dengan mengarahkannya ke arah batu dan meledak. Sword Emperor, Zhao Cheng, tunggu saja kalian, aku akan datang. Zhou Fan berteriak, ketika aku kembali ke tempat kudus itu akan menjadi akhir untuk kalian semua. Tubuh ini sudah kuperbaiki dari 0 hingga mencapai lapisan kelima. Tampaknya butuh waktu lama bagiku untuk kembali ke tempat kudus. Tiba-tiba Zhou Fan merasakan sesuatu. Dia berhenti di atas pohon. Ada sesuatu di sana. Keluar Sundasa pengkhianat. Kalian sudah menipu kami. Sebut saja Asep, kepala penjaga keluarga Luo Asep. Aku telah menyarankan kamu untuk tidak ikut campur mengenai urusan saat ini. Hong Kong kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Sun, pelayan keluarga Luo, kami tidak akan menyerahkan kepada kamu, bahkan jika kami mati. Kakak, jangan menghentikanku. Aku ingin membunuh para pengkhianat ini. Oh, tidak heran keluarga Luo ini dalam masalah. Ternyata mereka berurusan dengan bandit-bandit. Keluarga Luo? Perasaan ini. Hei, apa hubungan keluarga ini denganku? Lebih baik aku pergi dari sini. Ketika Zhou Fan ingin pergi diat, tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Apa ini bagaimana? Sakit. Apa yang terjadi? Apa ini efek samping dari latihanku tadi? Apakah sihirku tidak cocok? Apakah tubuh ini tidak cocok untuk berkultivasi? Bocah ini sampah. Chu Fan bermeditasi. Jantungnya normal. Ini berfungsi dengan baik. Merdiannya normal. Nafas normal, semuanya normal. Apa yang salah? Apa itu? Aku cukup yakin setelah aku melihat wajah Nona Luo itu, sakitnya menjadi hilang. Sebaliknya, ketika aku meninggalkannya, dada ini akan sangat menyakitkan. Ini adalah sihir hati bagi para praktisi. Jika mereka terkena sihir hati, itu sama saja terkena kutukan. Tidak bisa leluasa melakukan sesuai kehendak hati mereka. Jika mereka melanggar, mereka akan mati. Pertama, ayo gabungkan memori bocah ini dan lihat sihir hati macam apa ini. Ayahmu telah berkorban untuk keluarga Luo. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mulai sekarang keluarga Luo adalah rumahmu. Jangan menindas Xiao Fan, dia adalah bagian keluarga Luoku. Tidak, Nona, saya tidak bermaksud. Penjaga Pang, ajari aku latihan. Aku ingin menjadi penjaga juga. Bocah, kamu masih terlalu lemah untuk menjadi penjaga. Ini masih terlalu dini, tapi aku akan mengajarimu keterampilan dasarnya. Aku akan bekerja keras dan menjadi kuat. Dengan begitu aku dapat melindungi Nona dan keluarga Luo. Bandit telah datang, cepat lindungi Tuan dan Nona. Bunuh semua, jangan biarkan ada yang pergi. Para orang tua Luo sudah mati. Cepat serahkan barangnya, Xiao Fan, bertahanlah. Nona, cepat larilah bersama Tuan muda. Aku sangat membenci diri Ki yang lemah ini. Xiao, aku tidak bisa melindungi keluarga Luo. Ternyata bocah ini bertekad melayani keluarga Luo dan menjaga No Luo. Jadi selama aku melanggarnya, tubuh ini akan memicu sihir hati. Sial, mengapa persyaratannya seperti ini? Apakah aku harus menjadi budak orang lain seumur hidupku? Bahkan membunuh orang lebih baik daripada ini. Aku adalah kaisar sihir dari tanah suci dan sekarang aku harus melayani keluarga kecil. Zhou Fan kesal dan memukul pohon dengan kuat. Sialan, keributan itu pun membuat orang sadar. Siapa di sana, cepat keluar. Apakah bantuan kita? Tidak mungkin mereka datang secepat itu. Zhou Fan mendekat perlahan. Nona, mengenai seni bela diri spiritual, apa salahnya diberikan kepada mereka? Aku tidak ingin kehilangan nyawa Nona, dan itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Luo. Zhou Fan, aku pikir kamu sudah adalah suatu keajaiban besar aku masih bertahan hidup. Yang paling lemah di antara para bandit itu berada di lapisan ke-6. Terutama Sun yang memiliki ki lebih besar di antara mereka. Wahai, siapa itu diberani berbicara di sini? Mungkin karena dia telah menjadi budak di keluarga Luo selama 15 tahun. Hahaha. Dengan kekuatanku saat ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Pengawal Pang menggelengkan kepalanya. Anak ini benar-benar bodoh, dia takut dan berbicara. Omong kosong. Sudah waktunya memberi dia kedisiplinan. Kita sudah berada di ujung tanduk.
Mengapa kita harus mempertahankannya? Hanya ini yang bisa dilakukan sekarang. Usai, Jovan jangan bicara omong kosong, Nona Luo berbicara dengan ekspresi khawatir. Cepat pergi dari sini. Dari dulu Nona sangat baik, bahkan di situasi seperti ini mencoba menyelamatkan seorang Buddha. Sun Guanjia, bisakah kamu membiarkan dia pergi? Hahaha, itu tidak mungkin, Nona. Bunuh bocah itu, lebih dulu dan kemudian bunuh semua orang di sekitarnya sampai dia menyerah. Oke, lakukan sekarang. Dia di lapisan ke-7 dan tinggi 2 meter. Aku harus mengalahkannya. Bandit menyerang dan mengayunkan senjatanya. Hanya ada satu peluang. Matilah kau, bocah. Jovan hanya tersenyum dan menggerakkan kakinya dan menangkis ayunan pedang bandit itu dan merebut pedangnya. Yasufan langsung menyerang balik dan membuat tubuh bandit itu terbelah. Orang-orang pun kaget. Oh, apa? Aku harus berpikir. Apa yang harus dilakukan sekarang? Itu dia! Setelah melihat Nona Luo Zofan mendapatkan sebuah ide, aku harus menjaga kehidupan kedua orang ini. Zhou langsung membawa mereka sambil bergumam, benar-benar merepotkan. Bocah itu lari, cepat kejar dia. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka mengejar Nona. Baik, bocah sialan itu berani sekali menghancurkan rencana besarku. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Ketika aku menangkapnya, aku akan menghancurkan tulang-tulangnya dan membiarkannya mati. Lepaskan, biarkan aku pergi, Nona Luo. Yang dibawa Zofan pergi dengan paksa. Les meminta agar Zofan berhenti. Kita tidak bisa meninggalkan mereka. Aku ingin kembali. Zofan, kamu budak anjing. Biarkan aku dan kakakku pergi. Zofan berhenti dan langsung melemparkan Nona Luo ke tanah. Kita harus kembali. Kita tidak bisa membiarkan penjaga keluarga Luo kehilangan nyawa mereka untuk kita. Jika kamu ingin pergi, maka pergilah. Tapi bisakah kamu mengalahkan para bandit itu ketika kembali ke sana? Pergilah! Musuh sedang mencari kita. Jika kamu ingin kematian menghampirimu sekarang, budak sialan, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu pada tuanmu? Cepat kembalikan aku dan kakakku sekarang juga. Jovan pun menjawab dengan wajah kesal. Hei bocah bau, apa kau percaya aku akan membuka dan memukul pantatmu sekarang? Berani sekali kau, budak anjing. Jovan tiba-tiba tersenyum menyeramkan, memasyumul sendi. Tuan muda yang melihat itu langsung terdiam dari kebisingan yang dibuatnya. Dia bertanya-tanya, kenapa Jovan membuat wajah seperti itu? Jovan, kamu keterlaluan, teriak Nona Luo sambil membantu adiknya. Itu hanya hukuman kecil untuknya. Lebih baik ini daripada tuan muda kecil ini mati di tangan mereka. Ngomong-ngomong, apa ada tempat persembunyian di dekat sini? Ada beberapa peternakan di alun-alun, dan tidak ada tempat persembunyian. Ada hutan berkabut di sisi barat Gunung Angin Hitam. Bahkan para bandit itu mungkin tidak tahu medan di sana. Oke, kita pergi ke sana saja. Pegang adikmu di depan jalan. Pergi ke sana hanya menunggu bahaya. Nona Luo memutuskan dalam hatinya, lihat saja nanti aku akan memberi hukuman padamu. Sesampainya di hutan, ini adalah hutan berkabut. Kabut di sini mengelilingi selama bertahun-tahun. Sulit bagi orang yang masuk keluar dari sini. Aku mengatakan bahwa kekuatan spiritual di Gunung Angin Hitam tidak dapat diremehkan. Tetapi selama beberapa dekade, kami berdua tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahu mengapa kali ini, bahkan para bandit WG menyerang villa kami pun tidak berani datang ke tempat ini. Zofan tertawa, hahaha, ini tempat yang bagus. Dengan wajah murung Nona Luo berkata, Zofan, pergilah bersama tuan muda. Aku akan mengalihkan para bandit itu. Aku menolak. Apa? Aku tidak terbiasa dengan medan di sini. Dan jika kamu tidak ikut, cari duty semenjak anak ini. Kamu pergi, aku akan langsung membunuh anak kecil ini. Tuan muda kaget mendengar itu. Jika kamu pergi itu sama saja dengan mati. Jaga kehidupanmu yang telah diselamatkan orang-orangmu. Karena nyawamu itu sangat berharga, lebih baik kita menghancurkan Sun Gunjia dan para banditnya di sini. Oke, Jovan, apa kamu gila? Kau akan mengalahkan mereka dengan dirimu sendiri? Sun Gunjia memiliki jumlah kekuatan yang banyak dan ada 4 orang kuat lain bersama dia. Kau budak anjing yang banyak omong kosong. Jovan hanya diam dan tersenyum. Bahkan jika kamu bergabung dengan pengawal Pang, kamu bukan lawannya. Apa yang kamu bisa lakukan untuk situasi saat ini? Apa yang bisa aku lakukan? Sekelompok sampah itu tidak cocok untuk melawanku, Zofan. Dengan wajah penuh keyakinan,
Bagaimanapun kamu bisa mendengarkan pendapatku sekarang atau menyerahkan diri kepada mereka. Bagaimana nona pertaruhan ini? Selagi mereka belum menyusul, beri aku batu spiritual. Harapan terakhir keluarga Luo ada di tangan nona. Nona Luo pun langsung melemparkan cincin ruangnya. Ini adalah harta keluargaku jika kamu berbohong padaku. Sarki, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tenang saja, Nona, tunggu saja di sini. Budak ini menjadi sangat berani. Kakak kamu harus mengajarkannya dengan baik nanti. Nona muda memegang kepala tuan muda dan berkata, Yun Hai, meskipun budak ini tidak menghormati kita, tapi dia telah membantu kita. Ini lebih baik daripada mereka yang diam dan omong kosong saja. Kita harusnya bersyukur. Aku tidak tahu dia sekarang seperti apa. Zhou Fan dia berubah. Surat plus 1, 2, 2 plus 1 hara 3. Zhou Fan membaca mantra. Di sini, ini adalah arai besar yang alami. Sayang sekali orang-orang tidak tahu bagaimana melakukannya. Tapi kali ini aku datang. Aku akan mengubahnya menjadi gunung iblis yang kedua. 9 gerbang hantu terpencil terbuka. Roh jahat kuartet datanglah. Aktif. Dari kejauhan kakak beradik itu memperhatikan perubahan di hutan. Kakak lihat itu. Kabutnya telah hilang. Tiba-tiba Zhou Fan datang dari belakang. Zhou Fan, apa yang terjadi pada akhirnya? Apa kamu yang Tafi melakukan itu? Tenanglah, itu tidak perlu untuk diributkan. Ikuti aku. Aku akan mengajarimu sihir belenggu dan mantra lainnya. Ketika mereka ada di sini, kamu dapat mengendalikan dan membunuh mereka. Apa? Apakah ini cara untuk mengalahkan mereka, ucapnya dengan nada terkejut. Metode arai adalah sesuatu yang lebih berharga daripada latihan dan seni bela diri di dunia ini. Susunan arai tingkat pertama yang dipakai ini adalah misteri keluarga Zhongmen. Arai tingkat pertama ini juga memiliki ratusan ribu lingxi batu roh yang tidak dapat diukur harganya. Dia hanya seorang budak, tapi dia melakukan satu set arai formasi dengan santai. Noluo kebingungan. Esovan, bagaimana? Jangan khawatir tentang bagaimana aku akan melakukannya. Aku sudah menetapkan batasnya. Dan aku akan mengajarimu sekarang. Tunggu sampai mereka mati. Sun Gunjia, tampaknya mereka memasuki hutan berkabut. Sun Gunjia, lebih baik kau bunuh aku sekarang, teriak penjaga Pang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam mereka yang sudah mati. Penjaga Pang, hehehe. Ketika aku menyandramu, nonamu akan memenuhi permintaanku. Makpaku, karena mereka bersembunyi di sana. Kita membutuhkan panduanmu. Tempat hutan berkabut tidak akrab bagi kita. Penjaga Pang, kau pimpin jalannya. Aku akan menemanimu nanti. Dengan kebaikan nona itu, seharusnya tidak akan meninggalkanmu sendirian. Sialan kau, Sun Gunjia. Kau tidak dapat membawaku untuk mengancam nona. Sun Gunjia lihat. Di depan ada seseorang yang duduk di bawah pohon. Sun Gunjia kaget. Niki Monten di Kulkemasantes kata. Dia yang membunuh pria besar sebelumnya. Halo semuanya. Aku sudah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Jovan, kamu sangat berani. Berdiri di depanku. Cepat tangkap dan bunuh dia. Bandit langsung menyerang dengan pedangnya. Zhou tersenyum dan berkata, kakak beradik itu mereka sudah ku lumpuhkan dan sekarang berada di tanganku. Sun Gunjia yang mendengar kata-kata Zhou langsung memberi perintah kepada bandit untuk berhenti. Dan ikut dia berhenti tepat waktu saat pedangnya berada di samping leher Zhou Fan, seperti yang kau katakan, benarkah mereka sudah kau lumpuhkan dan sekarang berada di tanganmu? Sun Gunjia, bagaimana kalau kita melakukan transaksi? Transaksi apa? Aku akan menyerahkan keluarga Luo kepadamu. Face, tapi kamu harus menjamin masa depanku selanjutnya. Apa? Penjaga Pang berteriak marah. Sun Gunjia tercengang dengan situasi ini. Kenapa kamu melakukan ini dan mengkhianati keluarga Luo? Hahaha, lalu mengapa kamu juga mengkhianati keluarga Luo? Aku juga penasaran. Wajah Sun Gunjia tampak kesal. Orang kami Sinapsat terus menghancurkan diri sendiri. Sekarang keluarga Luo telah dikalahkan, kan? Aku tidak bisa membangun kembali keluarga dengan kekuatan satu orang. Masuk akal untuk menggunakan kehidupan mereka untuk menemukan jalan yang baru bagi diri sendiri. Mengapa aku harus tetap di jalan buntu? Sekarang tempat mereka bersembunyi ada di sisi lain tali ini. Tiba-tiba bandit menyerang, pergilah ke neraka. Jovan melanjutkan. Dan keberadaan mereka hanya aku yang tahu dengan jelas. Holsima Keraman mencari jalannya ditandai oleh tali merah ini. Ide yang bagus.
Selain itu memudahkan untuk melacak dan mencari jalan kembali dari hutan kabut ini. Despintan diamitium mora hairisa. Menarik. Hahaha. Baiklah, aku sepakat dengan transaksimu. Aku harap kau tidak berbohong padaku. Sun Gunjia, aku sudah jujur. Sun Gunjia menjawab. Aku mengatakan ini di depanmu dengan jelas. Aku tidak percaya. Ekspresi Zhou Fan datar. Setelah itu mereka berdua tertawa bersama hahaha. Baik, aku ambil jalannya. Penjaga Pang berteriak. Zhou Fan, kau budak anjing yang tega menjual tuanmu. Kami sangat mempercayaimu. Dan kau berani sekali menjual kami. Dan kau Sun Gunjia, kau adalah penjahat bajingan. Bahkan jika aku mati, aku akan mengutuk kalian seumur hidup. Bagus itu dinda, yang binus tuayase. Zhou Fan tiba-tiba berhenti. Kenapa berhenti? Apakah di sini tempatnya? Sun Gunjia, aku membawamu ke sini, ke jalan menuju alam bawah. Tepat di mana kau akan mati. Sun Gunjia kaget dan menyerang secara insting. Brengsek kau, matilah. Serangannya mengenai Zhou Fan. WDTC gerasiu sempat resais. Tapi sayangnya Zhou Fan yang sebelumnya ada di sana sudah berubah menjadi tumpukan kayu. Apa? Cepat kita cari jalan kembali, teriaknya. Sun Gunjia, ini tidak bagus, tali merah untuk kembali telah rusak. Penjaga Pang juga hilang. Sialan bocah brengsek. Berani sekali dia menipuku. Jangan kau pikir hutan berkabut ini bisa menjebakku. Sun Gunjia sangat murka. Tunggu saja, aku pasti akan membunuhmu. Tiba-tiba suara Zhou Fan terdengar dari seluruh arah. Kau tak akan pernah memiliki kesempatan untuk membunuhku. Apa yang terjadi, kabutnya berubah menjadi merah. Tetap waspada, awasi sekitar. Saat Gunjia berpaling, dia kaget, semua orang menghilang. Dan kemana mereka pergi? Mereka semua menghilang seperti tidak pernah ada. Bukankah ini metode arai? Sun Gunjia pun menjadi pucat. Di kedalaman hutan, Zhou Fan berkumpul bersama kakak beradik dan penjaga Pang. Mereka telah dikendalikan dan menghilang satu persatu. Penjaga Pang juga telah diselamatkan. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Nona, langkahku selanjutnya adalah membantumu. Zhou Fan memegang tangannya. Apa yang kamu lakukan? Ekspresi Nona Luo tampak malu. Jangan bergerak. Tolong ikuti aku dan tetap fokus. Zhou Fan menggerakkan tangan Nona Luo ke tanah. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Zhou Fan tersenyum dan berkata, bunuh. Tiba-tiba roh-roh jahat berkumpul di sekitar bandit dan menyerang mereka. Salah satu bandit yang melihat rekannya diserang langsung lari ketakutan, tapi percuma, dia tidak bisa lari dan mati. Salah satu roh mengarah ke arah Sun Gunjia. Sun Gunjia sadar dan mencoba melawan balik. Dia mengangkat tangannya. Ani bajingan, roh itu masuk ke dalam tubuhnya menyebabkan dia batuk darah. Matanya memerah. Zhou Fan, siapa sebenarnya dirimu? Di dalam hutan, Zhou Fan santai dan berkata, pergilah ke neraka. Para sampah. Zhou Fan, sebenarnya kamu siapa? Zhou Fan membaca mantra. Kembali tiba-tiba perubahan terjadi di pusat arai dan membuat Nona Luo terkejut. Apa ini? Apakah arai lepas kendali? Hahaha, ini sangat luar biasa. Aku bisa merasakannya, kekuatanku kembali. Menerobos lapisan ke-7, menerobos lapisan ke-8, menerobos lapisan ke-9, menerobos puncak body foundation realm. Zhou Fan terenggah-enggah, haha. Kekuatan sihirku hampir habis karena menggunakan teknik ini, tapi semakin kamu menerobos saat ini, semakin berharga pencapaian masa depanmu. Juar ledakan pun terjadi. Berkumpul. Dan ki ini, terobosan dalam pengumpulan ki ini jauh lebih besar daripada terobosan sebelumnya. Flash dan sumber daya yang disimpan di Dantian juga lebih banyak daripada sebelumnya. Setidaknya 3 kali lebih banyak. Zhou Fan mengangkat tangannya dengan santai. Ini sekarang aku sudah melakukan terobosan. Beberapa seni bela diri harus diterapkan. Zhou Fan panggil Nona Luo. Kemana saja kamu pergi? Bagaimana arai tiba-tiba lepas kendali? Risto Obanda Keresti Basuts. Tuan muda menyadari kabutnya sudah menghilang. Neman Misa, itu mungkin karena batu rohnya terlalu kecil, yang sehingga arai menjadi cacat, dan kemudian lepas kendali. Aku hanya melihat keadaan Sun Gunjia. Apakah mereka sudah mati atau belum? Aku bersyukur mereka semua sudah mati. Penjaga Pang yang dia sejak tadi.
Tiba-tiba mendekat dengan wajah yang tak terbaca dia, melirik ke barah Zofan. Oh, tiba-tiba aku minta maaf. Sebelumnya aku berada di bawah kekejaman mereka. Aku tidak tahu kamu menjebak musuh. Wei, aku juga sampai menghinamu. Saudara Zhou, aku harus membayar dengan hukuman dan memberimu hormat. Dan bahkan jika kamu ingin kepalaku, aku tidak akan keberatan. Penjaga Pang menunjukkan kesungguhannya dengan berlutut di depan Zofan. Penjaga Pang ini adalah pelayan yang setia, fikirnya. Jika saja Zhao Zeng punya kesetiaan dan loyalitas seperti ini, aku tidak akan jatuh ke titik di mana aku sekarang. Pang Tong, kamu adalah kepala penjaga keluarga Luo, dan aku hanyalah pelayan kecil, di mana aku berani memberi hukuman padamu. Dan apalagi kali bini dengan kekuatan Nona. Nona ikut merencanakan dan membantu untuk mengalahkan Sun Gunjia. Nona juga ikut membantu? Penjaga Pang menoleh, Nona, apa ini benar? Dengan wajah agak-agak bingung, Nona menjawab, benar, Dewa memberkati Nona keluarga Luo. Sekarang karena tidak ada ancaman lagi, apa rencana untuk Nona berikutnya? Awalnya kami berencana untuk melindungi Nona. Untuk pergi ke kota Cheng keluarga Chai, kamu harus tahu. Anak pemimpin keluarga Chai akan menikahi Nona kita. Apakah ini keluarga Chai di kota Feng? Keluarga Chai adalah keluarga besar pertama di kota Feng. Jika kita bisa memberikan Nona keluarga Luo kepada mereka, mungkin keinginan dan sihir hati bocah dalam diriku akan hilang. Dengan ekspresi tersenyum yang disembunyikan, maka aku akan bebas. Baiklah, ayo kita pergi ke keluarga Chai. Aku akan kembali di sebuah aula. Sun Gunjia, apakah dia berhasil? Lapor Xiao Zhai, Sun Gunjia tampaknya gagal. Dan sekarang mereka dalam perjalanan ke kota Feng. Hehehe. Lanjutkan pemantauanmu. Baik, pria itu berdiri dan meninggalkan singgasananya dan menuju sebuah kamar. Master, di sana terdapat orang tua yang sedang terkapar. Anda dapat yakin bahwa teman lama Anda sudah ada di sana untuk menunggu Anda. Tunggu saja, naga itu berada di tanganku. Aku akan mengirimu dan saudara-saudaramu untuk bersatu kembali. Mati. Orang tua itu melotot, matanya memerah. Hahaha. 5 hari kemudian, mereka sampai di kota angin, atau dikenal dengan kota Feng. Yun Hai, lihat di sana. Lekingku, saudara Xiaofan. Aku ingat bahwa kamu tidak pernah ke kota Feng. Bagaimana di sini? Sangat ramai, kan? Jovan tanpa reaksi, apa bedanya dengan desa gunung? Ini tak ada bedanya. Apa sekarang kita akan langsung ke keluarga Chai? Kita tak bisa langsung ke keluarga Chai. Aku dan Yun Hai akan bertemu pemerintah kota ini. Dan nanti kita akan menjemput kalian. Jangan pergi kemana-mana dan jangan kabur. Haha, tidak mungkin. Siapa yang akan pergi, Nona? Sangat merepotkan. Jika ke keluarga Chai kita akan ditertawakan dan diperlakukan dengan kasar. Kita bisa pergi ke depan pintu penginapan untuk menunggu. Baiklah, ayo kita pergi, kita akan menunggu di sana. Tapi aku kan lihat-lihat tempat ini dulu. Hei budak anjing, kau berada di kota ini karena kakakku. Tunggu saja, jika calon kakak iparku sudah datang, kau harus menghormatiku. Jika tidak, aku akan membersihkanmu. Zofan berbalik dan menendang pantatnya. Jangan menunggu kakak iparmu datang. Aku akan membersihkanmu sekarang. Yun Hai jatuh. Zofan, kenapa kamu bertingkah seperti anak kecil? Adikmu yang mulai. Silahkan tunggu sampai kamu tenang. Jika Nona melihat aku tidak enak dipandang, cukup singkirkan aku saja. Akhirnya mereka pun berpisah. Saudara Zofan, bagaimanapun dia adalah tuanmu, kenapa kamu berani menendangnya? Diamlah. Tiba-tiba terdengar suara dari samping. Kamu adalah seorang master giok. Tetapi ini palsu. Mata mana yang kamu lihat bahwa ini palsu? Ini adalah batu giok paling murni. Butuh upaya sangat keras untuk mendapatkannya. Nona, mungkin kamu tidak tahu saja tentang giok ini. Aku memang tidak tahu tentang giok. Tapi aku telah melihat giok yang nyata dan asli. Ketahuilah bahwa giokmu ini palsu, hahaha. Nona hanya pernah melihatnya sekali, dan berani mengatakan bahwa Nona dapat membedakan asli atau palsu. Semua orang telah mendengarkan kekonyolan macam ini. Ya memang benar. Aku memiliki kemampuan membedakannya. Nona, cepat pergilah dari sini. Jangan ganggu aku untuk berbisnis. Penjual itu marah-marah. Giokmu memang palsu. Aku punya cara. Untuk membuktikannya bahwa itu palsu, giok itu emang palsu, Nona itu benar. Tapi bagaimana jika aku bisa membuktikan bahwa giokmu itu palsu? Ucap Zofan, kau berasal dari mana? Mengapa kau mengatakan bahwa batu giok yang aku jual ini palsu? Bukti apa yang kau punya? Hei bocah,
Tampaknya kau hanya ingin membual saja. Aku menjual semua batu giok. Ini asli. Sangat mustahil untuk memalsukannya. Ayo kita buktikan apa batu giok ini asli atau palsu. Orang-orang pun berkerumun. Ini adalah cairan yang biasa semua orang temukan di sekitar sini. Belerang dan endapan. Sekarang jika kamu memasukkan batu giok ini, kamu bisa lihat apakah batu giok ini asli atau palsu. Baiklah, ayo kita coba memasukkannya. Penjual itu langsung memasukkannya ke dalam air itu. Tiba-tiba terjadi sesuatu perubahan apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Yang lain menyaksikan itu kaget karena warna air itu berubah menjadi merah. Jangan kaget, ucap Zofan, potongan batu giok ini pada awalnya adalah tiruan, sehingga mulai memudar begitu memasuki cairan itu. Sekarang kamu harusnya tahu bahwa nona itu tidak salah. Sial, ucap penjual itu sambil menahan kekesalannya. Batu giok palsu ini setara dengan 3 batu spiritual saja. Arah sebuah batu mengenai kepala si penjual. Dia berbalik, siapa tadi yang berani melempariku batu? Ternyata itu perbuatan orang-orang yang berkumpul di sana. Kembalikan uang kami. Bukankah kau menjual giok palsu? Ke sini kau, kembalikan batu spiritualku. Pembohong, bocah sialan, tunggu saja nanti. Aku tidak akan mengampunimu. Tuan benar-benar baik. Gadis kecil ini hanya tahu itu palsu. Aku tidak tahu bagaimana cara membuktikannya, tetapi untungnya Tuan membantu, yaitu karena aku pernah mengalami hal semacam ini. Nona, apakah tadi mau membelinya meski harganya 3 batu spiritual saja? Tidak, aku hanya ingin memberitahu semua orang nilai dari sebuah batu giok. Gadis itu berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Wanita yang aneh. Mata wanita ini beracun. Fikir Zofan, untungnya aku punya pengalaman yang cukup. Laupang, kembalilah ke penginapan. Ngomong aku pinjam 10 batu spiritual apa? Ada sesuatu yang harus kulakukan. Penjaga pang pun memberikannya sambil berderai air mata. Setelah mereka berpisah, Zofan berjalan dan dihadang oleh penjual batu tadi. Hei bocah, bos, akhirnya aku menemukanmu. Kau mencariku. Berani sekali kamu menemuiku. Apa kau tidak takut? Bos, aku menemuimu di sini untuk melakukan bisnis. Aku ingin batu giok yang kau jual tadi. Aku ingin membelinya dengan 10 batu spiritual. Bagaimana? 10 batu spiritual? Penjual itu bingung. Kau tahu bahwa batu giok ini palsu? Mengapa kau menghabiskan 10 batu spiritual untuk membeli ini? Gadis tadi saja mengatakan bahwa batu ini bernilai 3 batu spiritual saja. Meskipun itu palsu, itu bisa sedikit berguna di tanganku. Mungkin aku bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Oh, aku mengerti sekarang kenapa kau ingin membelinya. Kedengarannya bagus, tapi apa kau tahu berapa kerugian yang disebabkan olehmu? Aku tidak hanya dilempari dan dieja. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Jas, 10 batu spiritual terlalu sedikit. Jovan menatapnya, berapa yang kau inginkan? Aku menginginkan hidupmu. Tiba-tiba banyak orang keluar dari sudut jalan. Bos, aku dengan tulus berbicara kepadamu tentang bisnis. Omong kosong. Bukankah kau sudah menghancurkan bisnisku tadi? Kau harus membayar semua ini. Kau harus mati. Jadi bisnis yang aku ajukan gagal? Baiklah. Bunuh dia. Tiba-tiba mereka diam mematung. Kau bukan orang yang bisa membunuhku. Tapi kau hanya seseorang yang mencari kematianmu sendiri. Mereka pun tergeletak di tanah. Sofan pergi dan kembali ke penginapan. Penjaga pang, tolong kamu jaga pintu ini. Tidak boleh ada yang masuk. Tidak masalah. Di dalam ruangan Zofan mencoba sesuatu dengan giok yang ia rebut dari penjual tadi. Giok itu bersinar. Jika aku tidak salah, ini pada sandal darah peri. Darah peri pada umumnya ditemukan dalam batu mineral yang langka. Dialiri darah puluhan ribu orang, menyerap aura langit dan bumi, dan disinari esensi matahari dan bulan. Darah peri ini dapat terbentuk setelah 10.000 tahun. Untuk yin dan yang, batu peri ini adalah harta paling langka di dunia bagi seorang penyihir. Menurut catatan 9 rahasia, Exubaki Masan School Professor Idol, darah peri dapat menciptakan Bloody Baby. Ketika Bloody Baby lahir, ia bisa membunuh orang dengan sangat ganas. Bloody Baby juga bisa menumbuhkan darah suci bersama praktisi. Bahkan kekuatan setingkat kaisar pun tidak berani memprovokasi. Jika kehidupan sebelumnya aku memiliki Bloody Baby ini, aku ingin tahu seperti apa yang akan diterima orang-orang tempat kudus itu. Dia meneteskan darahnya ke batu giok itu, tidak menduga bahwa aku mendapatkan keberuntungan seperti ini. Jika seseorang ingin melebur darah ini,
Harus terlebih dulu menyiramnya dengan darah seorang praktisi, sampai spiritnya yang sama dengan darah peri. Untuk merasakan hatinya, ups tampaknya kau kehilangan darah berlebihan. Pandanganku sudah mulai kabur. Bisakah aku menggunakan darah peri ini untuk Bloody Baby? Aku hanya punya kesempatan ini. Jika aku menyerah sekarang tidak ada kesempatan lain setelah kamu memulai. Kamu hanya dapat melanjutkannya. Rasa sakit luar biasa tiba-tiba menyerangnya di memuntahkan darah. Ini tidak bagus jika aku terus melanjutkannya. Yes, aku khawatir. Ini akan membahayakan hidupku. Apakah aku harus menyerah? Jika nyawaku menghilang, apa artinya darah peri ini? Magic Emperor Zoyifan menyerahlah. Serahkan buku 9 rahasia. Tujuh Kaisar, dia mengingat detik-detik sebelum kematiannya. Siapa? Bukankah mereka penjahat jahat yang hanya melihat keuntungan? Dan kau, Tuan, Anda jangan salahkan saya. Pengkhianat kalian semua ingin aku mati. Tapi sekarang aku belum mati. Persetan dengan pembelaan apanya yang suci. Siapa aku? Aku adalah kaisar sihir. Kaisar iblis. Apa yang hilang dariku, aku harus mendapatkannya kembali sendiri. Aku terima kerusakan ini. Ini akhirnya terbuat. Batu itu menjadi energi dan memasuki tubuhnya tak lama kemudian. Aku berhasil dan ini adalah kehidupan dari Bloody Baby. Tidak terduga sangat mudah untuk menanamkan Bloody Baby. Karena sekarang aku memiliki Bloody Baby, seni bela diri yang akan kupakai dan dikembangkan selanjutnya. Akan diputuskan keesokan paginya. Bagaimana kamu bisa keluar sekarang? Chai Fu telah datang mengingatkan kita, Laopang. Apakah kamu di depan pintu selama 10 hari? Ya, karena aku tidak ingin ada seseorang pun yang mengganggu kamu. Terima kasih, Laopang, kamu sudah bekerja keras. Apa ada kesulitan, saudaraku? Ayo cepat, kita tidak bisa membiarkan Nona dan Tuan Muda menunggu lama. Mengapa kamu tidak bertanya-tanya? Apa yang aku lakukan di dalam selama 10 hari? Itu adalah urusanmu sendiri. Apa yang ingin disampaikanmu kepadaku pasti akan secara alami dikatakan. Ayo cepat pergi, Nona dan Tuan Muda telah menunggu kita. Sederhofan tersenyum. Kepercayaan tanpa syarat seperti itu. Aku belum mengalaminya dalam kehidupan sebelumnya di kerajaan iblis. Mereka akhirnya sampai rumah yang sangat megah. Layak menjadi keluarga pertama di kota Fang ini. Dan saat ingin masuk, berhenti. Siapa kalian? Berani sekali kalian masuk kediaman keluarga Chai. Saya adalah Fang Tongling penjaga dari keluarga Luo. Dan ini adalah pembantu rumah tangga keluarga Luo Zofan. Nona muda keluarga kami adalah tamu rumah Anda. Kapan aku menjadi pembantu rumah tangga keluarga Luo? 8 hari yang lalu Cai Jia mengatakan bahwa kamu adalah pembantu keluarga Luo. Sepertinya Nona memperkenalkanmu kepadanya. Selamat untukmu, saudara Zhou. Kaisar sihir iblis seperti diriku. Bagaimana bisa menjadi pembantu rumah tangga keluarga kecil? Namun Cai Fu ini terlihat tidak ramah. Aku pikir kalian dari mana? Ternyata ini adalah orang yang ketiga dari keluarga Luo. Hei, ada 2 penipu lagi yang datang dan berbohong. Tenang saja, masuk. Hei, apa yang kalian katakan? Jovan langsung menarik lengan penjaga Fang. Kenapa kamu menarikku? Sikap bawahannya adalah sikap tuannya. Dan mereka pernah melakukan kita seperti ini, dan dapat diperkirakan Nona juga akan sama. Mungkin keluarga Chai Fu ini bukanlah tempat yang patut dipercayai. Ini benar-benar masalah. Bagaimana keluarga Chai memperlakukan Nona dan Tuan Muda seperti ini? Ini sangat kejam. Mereka sampai di dekat sebuah gubuk. Bahkan mereka tidak memberi keramahan sedikit pun. Penjaga Pang mengamuk, tidak. Bahkan mempermalukan Nona dan Tuan Muda bukan sebagai manusia. Ayo masuk. Dan lihatlah, Zofan terlihat menahan amarah. Tuan Muda, Pang Yu. Tuan Muda, maaf. Maaf aku terlambat. Yun Hai berlari dan memeluk penjaga Pang. Nak, bagaimana dengan kakakmu? Kakakku pergi mencari saudari dan tunangannya. Pemimpin keluarga Chai memintanya untuk kembali dan membatalkan kontrak pernikahannya. Mendengar itu membuat Zofen yang bersikap tenang menjadi sangat marah. Skip ini apa yang dia minta. Seperti menerima penghinaanmu sendiri, Zofen menarik tangan Yunhai. Ayo pergi, bawa aku melihat kakakmu. Keluarga Chai, berani sekali mereka. Di suatu taman Xiao Tinggi, ada pasangan YG berlari bermain kejar-kejaran. Nona Luo menggigit bibirnya dan memanggil, Xiao Tinggi, Luo Yunshang. Apa kamu ingat apa yang aku katakan dengan jelas? Mulai sekarang aku tidak ada hubungannya denganmu. Di mataku hanya ada adik Yufei. Ketika kamu tahu waktu cepat bergulir,
Dan saudara Xiao Ting sudah lama tidak menyukaimu. Orang yang disukainya sekarang adalah aku. Hahaha. Xiao Ting aku tidak mengharapkan kamu untuk membatalkan kontrak pernikahan ini. Semoga kamu bisa membujuk paman. Lihatlah kenangan kedua keluarga kita yang indah di masa lalu. Bantulah keluarga Luo, tapi dia mengabaikannya masalah ini. Tidak ada hubungannya denganku. Dia beranjak pergi, Xiao Tingge. Kamu lihat bahwa kita sudah tumbuh bersama. Bantu keluarga Luo, aku Yunxiang memohon padamu. Wanita itu mendekat, dan tiba-tiba langsung memukul wajah Yunxiang. Hei kau wanita jalang, kau harus menjauh darinya. Cai Xiaoting adalah milikku. Kamu harus menjauh dari wanita ini di masa depan. Jika aku melihatmu melakukan sesuatu dengannya, aku tidak akan membiarkanmu pergi, ucapnya memarahi pria itu. Yufei, kamu tenang saja. Hajatan kamu yang ada di hatiku, wanita lain hanyalah kotoran di mataku. Benarkah? Baiklah. Yunxiang hanya bisa terdiam dan menangis. Apa yang harus ku lakukan sekarang? Apa yang harus aku lakukan dengan keluarga Luo? Aku mohon siapapun tolong aku. Zhao Fan melesat dan langsung menampar wajah dua orang itu. Arik, siapa kau? Pasangan jalang. Berani sekali kalian macam-macam dengan nonaku. Siapa kau? Dia merasa tidak percaya. Anak ini jelas lebih muda dariku. Namun kecepatannya sungguh luar biasa. Kami berdua adalah orang-orang jenius. Bahkan tidak ada waktu untuk bereaksi. Dia bahkan memberi kami dua tamparan langsung. Kapan dia memasuki tingkatan seperti itu? Zofan berpikir. Dalam suasana hati iblisku, aku sudah melihat semua penderitaan di dunia ini. Bagaimana aku bisa sakit hati karena seorang gadis kecil yang ditindas? Tetapi melihatnya seperti ini, tidak ada alasan untuk merasakan sakit hati di hatiku. Itu hanya bisa dikaitkan dengan bocah mantan pemilik tubuh ini. Sihir hati sialan, tampaknya aku akan menghabiskan waktu yang lama untuk berurusan dengan keluarga ini. Dia mengusap air mata di wajah dan hendak membawanya pergi. Ayo kita pergi, berhenti. Hei, kau sudah memukul orang dan ingin pergi? Itu bukanlah hal murah, Luo Yunxiang. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Apa yang kau inginkan itu sangat mudah. Kau harus berlutut. Beri kami 3 kepala, dan kau bisa pergi. Terutama dia, wanita itu menunjuk Zofan. Kau minta terlalu banyak. Luo Yunxiang, jangan membuat wajahmu malu. Teriak pria pasangan wanita itu. Jika kau tidak berlutut hari ini, kau tidak bisa meninggalkan keluarga Cai hidup-hidup. Luo Yunxiang, kau dapat membayangkan dengan jelas bahwa kau tidak sendirian. Jangan buat adikmu kehilangan nyawanya. Mendengar ancaman itu membuat Yunxiang ketakutan. Tindakan kalian terlalu jauh, ucap penjaga Pang. Yunxiang memeluk adiknya dan memberi perintah. Saya bertanya berlutut. Zofan meledak marah. Keparat tiba di depan mereka dan langsung mengarahkan wajah mereka berdua ke tanah. Adahi wanita itu berdarah dan murka. Sialan kau. Bahkan jika kalian semua memohon belas kasihan, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Alih-alih peduli, Zofan malah menendang wajah lelaki itu. Dia terlempar hingga menabrak perempuan itu. Keluarga Luo kaget tak bisa berkata-kata. Anjing geji babang Zofan ingin membuat diriku berlutut. Kau berpikir terlalu banyak. Tiba-tiba suara teriakan terdengar. Amen Mediwari, tu. Siapa yang berani berbuat masalah di keluarga Caiku ini? Mereka menoleh dan melihat seorang pria datang. Ayah, akhirnya kamu datang. Pemimpin keluarga Cai, ayah. Orang inilah yang membuat masalah di kediaman keluarga Cai ini. Jovan dan dia saling menatap. Lapisan ke-8 dari Fold Skeletal. Dia kaget bagaimana dia bisa tahu dalam sekilas seberapa dalam tingkat kultivasiku. Bocah, terbukti kau memiliki mata yang bagus. Siapa kau? Butler keluarga Luo Zofan. Aku sudah lama mendengar bahwa keluarga Luo merekrut pembantu baru. Tapi aku tidak mengira dia begitu muda. Dan dia mempunyai bau yang misterius. Itu normal. Jika aku tidak akan memprovokasi sesuatu yang tidak diketahui, sayangnya, ada kekuatan yang bahkan tidak bisa membuatku tersinggung lagi. Paman Chai, Anda harus membuat keputusan untuk menghukum mereka. Dia mengusap kepala wanita itu. Tenang saja. Paman Chai ada di sini, Yunxiang. Aku sudah sangat baik hati menerima kamu dan adikmu. Jika kamu tidak membayar kembali, kamu hanya akan membuat masalah bagiku. Tampaknya pemimpin keluarga Chai semakin tua, bahkan sampai membuli gadis kecil. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, katakanlah padaku. Juga,
Jangan terlihat baik kepada keluarga Luo. Kita bisa berdiskusi dan berbicara, tapi kau jangan lupa soal masalah kontrak pernikahan. Baiklah, karena kalian telah membuat masalah, orang tua ini tidak akan berbelas kasihan. Untuk hari ini orang tua ini akan menjelaskan kepada Yufei, masing-masing dari kalian akan berada di tanganku. Aku tidak akan macam mengambil keuntungan dari kalian, tapi akan memberi kalian dua pilihan yaitu hidup atau mati. Kalian harus merasakan kekuatanku. Pada tipunya Nakshisi ganda. Lapisan ke-8 yang lebih kuat daripada master lapisan ke-9. Bukankah itu jelas membunuh kami? Paman Chai, aku mohon Yunhai. Masih anak-anak dia tak bersalah? Bagus, maka aku akan mulai lebih dulu. Zofan menyerang tiba-tiba. Dengan serangan telapak tangan, berani sekali dia menyerangku lebih dulu. Pemimpin keluarga Chai menangkis serangan Zofan dan mengakibatkan ledakan. Zofan sedikit mundur. Sulit bagiku untuk mengumpulkan kiku terlebih dulu, tapi jika kau selamat, orang lain mungkin tidak seberuntung dirimu. Haha, aku tidak pernah percaya pada keberuntungan. Aku hanya percaya pada kekuatan. Pemimpin keluarga Chai menatap tangannya yang bersimbah darah dan juga lihat anakmu, Dick, kaget. Zhou, dan apa yang telah kau lakukan? Aku hanya ingin memberitahu pemimpin keluarga Chai bahwa aku selalu bisa mengambil kehidupan anakmu kapan saja. Jadi harap berhati-hati, anaknya tak berhenti memuntahkan darah, berhenti oke. Aku percaya padamu. Hehehe, Zufan tertawa, ayo pergi. Pemimpin keluarga Chai, aku punya sebuah kata untukmu. Hari ini jika kau tidak peduli peringatanku, aku akan menghabisimu. Hahaha. Paman Chai, apa tidak apa-apa membiarkan mereka pergi? Di masa lalu orang tua ini terlalu malas untuk menerima hari ini. Tetapi ia juga membiarkan harimau kembali ke gunung. Dengan kata lain, jika Zofan tidak diberantas sesegera mungkin, di masa depan, dia akan mengancam keluargamu. Aku berharap membuat rencana sedini mungkin. Jika Paman Chai takut untuk menyentuhnya, para tetua keluarga kami tidak takut padanya. Dia berani memukul wajah cantikku. Aku Yufei akan membiarkanmu merasakan akibatnya, karena sudah menyinggung salah satu anggota dari 7 keluarga kekaisaran. Mereka keluar dari kediaman keluarga Chai. Nona, apakah kamu tahu mengenai 7 keluarga kekaisaran? Apa? Bagaimana kamu tahu tentang itu? 7 keluarga kekaisaran? Apa itu? Suasana pun menjadi berat. Di masa lalu kami berada di Konoha, dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi sekarang kita hidup di pengasingan. Jika kita benar-benar bertemu dengan orang-orang dari 7 keluarga kekaisaran, kita harus secepatnya menghindarinya. Bahkan jika itu salah satu dari anjing mereka. Hanya Zofan yang mendengar perkataan wanita tadi. Karena tingkat kekuatannya, Nona selalu tenang. Bahkan jika dia turun dan menghadap keluarga, Chai yang pertama di kota dan terbesar di Konoha. Aku tidak menduga bahwa Nona sekarang langsung tertekan seperti ini. Apakah kita keluarga Luo atau keluarga Chai? Tidak peduli seberapa kuat kita hanyalah keluarga sekuler. Pada awal terbentuknya Kekaisaran Tianyu, 7 menteri berjasa menerima persetujuan khusus dari keluarga Kekaisaran, dan mereka mampu bersaing dengan keluarga Kekaisaran. Bahkan mereka memiliki wilayah dan pengaruh sendiri di atas semua keluarga. Melawan mereka berarti melawan seluruh kekaisaran. Itulah 7 keluarga kekaisaran. Apa ada yang bisa menandingi keluarga kekaisaran di daratan ini? 7 keluarga kekaisaran adalah zona terlarang yang tak tersentuh. Bagi keluarga besar, setiap keluarga yang berkuasa mengetahui hal ini. Apakah Tegah Hidi? Apakah ada keluarga Son di sini? Kenapa kamu menanyakan itu? Oh ya, Saudara Zo, jika wanita itu adalah salah satu dari 7 keluarga kekaisaran, pasti Nona akan menghentikanmu untuk memukulnya pada waktu itu. Yun Xiang malu karena dia tidak tahu sama sekali. Keluarga Sun adalah keluarga yang terkait dengan 7 keluarga kekaisaran. Yun Xiang memucat, bagaimana kamu tahu itu? Tadi aku mendengar wanita itu berteriak. Jadi mari kita rasakan kekuatan dari 7 keluarga kekaisaran di Sembaweda. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita tanpa sadar telah menyinggung 7 keluarga kekaisaran? Yun Xiang panik dan menarik Zofan. Zofan, ayo kita pergi. Kita harus meminta maaf kepada Nona Sun. Akan tetapi Zofan tidak mau. Oh si Un, jika kita pergi, hanya kematian menunggu kita. Kakak Zo, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
Mereka berbalik, ternyata yang barusan berbicara adalah Yun Hai. Matanya berbinar ketika dia melihat Zofan seperti seorang yang melihat idolanya. Kakak Zhou, bukankah kamu selalu memanggilku budak anjing? Itu adalah panggilan kehormatan kepada kakak Zhou yang telah menyelamatkanku dan kakakku. Kamu sekarang adalah saudaraku. Bahkan aku tidak keberatan kamu menjadi kakak iparku. Hanya jadi tolong selamatkan kami lagi. Yun Hai, tutup mulutmu dan jangan bicara omong kosong. Oke, untuk sekarang mari kita kembali dulu. Besok kita akan pergi ke pavilion Qianlong. Apa yang akan kita lakukan di Qianlong? Bersekutu. Apa? Mereka pun kaget. Keesokan harinya, mereka tiba depan pavilion Qianlong. Sangat mengesankan. Tidak ada kelemahan terlihat dari 7 keluarga kekaisaran. Bahkan petugas kebersihan dan penjaga pun memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tiba-tiba ada penjaga yang menghentikan mereka. Berhenti. Apakah kalian berani masuk ke pavilion Qianlong? Tolong beritahu nona keluarga luar dari Konoha. Wei Tenindi tidak esa. Lo Yun Xiang meminta untuk menemui pemilik keluarga ini. Ini pertama kalinya aku menemui orang gila. Bagaimana mungkin dia berbicara bahkan tidak menatap mata kita? Keluarga luar aku belum pernah mendengarnya. Pansang kisi tamais jasa. Aku tidak melihat sesuatu yang harus membuat kalian masuk. Cepat kalian pergi dari sini. Yun Xiang yang gugup memanggil Zofan. Melihat atau tidak itu adalah urusan tuanmu. Dua budak tidak pantas untuk menentukan sesuatu untuk tuannya. Apa yang kau katakan, dua penjaga marah dan mengeluarkan aura mereka. Ekspresi itu tidak membuat Zofan gentar. Apakah ini cara tujuan keluarga kekaisaran memperlakukan para tamunya? Ini benar-benar mengecewakan. Berhenti! Suara seorang perempuan terdengar dari kejauhan. Penjaga langsung berlutut. Nona mereka datang ke sini untuk membuat masalah. Amin mi bin seral. Oh, bukankah dia yang kita temui saat insiden penipuan batu giok? Aku mendengar apa yang kalian katakan tadi. Kalian salah. Wanita itu menegur para penjaga. Pengunjung adalah tamu. Jangan bersikap kasar. Ya, Nona. Tuan, kita bertemu lagi. Ini adalah sesuatu yang bagus. Tanpa diduga Nona dari pavilion Qianlong ini, gadis kecil ini bernama Long Nui melakukan beberapa tugas di pavilion Qianlong. Bolehkah aku tahu siapa tuan dan urusan tuan datang ke sini? Aku tidak bisa memberitahu begitu banyak. Aku hanya pembantu rumah tangga keluarga Luo, Zhofan. Karena keluarga yang dilayaniku sedang jatuh, aku mendengar pavilion Qianlong adalah rumah harta karun pertama di Kekaisaran Tianyu, jadi aku menemani nona muda ini untuk menjual harta karun. Oh, wanita itu merasa ini sedikit menarik. Harta yang ingin tuan jual harus dilihat oleh gadis kecil ini dulu. Silakan masuk. Ya, para penjaga mengobrol. Bocah tadi itu, apakah teman nona? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin nona mempunyai teman yang sangat miskin seperti itu? Dekatnya, kebetulan saja. Para penjaga tersenyum ketika mereka tidak memenuhi persyaratan dan kelayakan nona. Mereka akan diusir secara alami. Itu pasti hei hei hei. Pada saat itu, kita harus memberi pelajaran kepada orang-orang itu, terutama boleh sombong itu. Hanya karena mereka miskin dan sombong, ada baiknya mengeluarkan tinta untuk mengotori tangan ini. Hahaha, aku tidak tahu harta apa yang dimiliki tuan. Dan hitung si kekadang-kadang, dan aku akan memberikannya kepada adik perempuanku untuk menilainya. Gadis kecil ini sepertinya tidak memakan manusia, tapi dia sangat pintar. Lihatlah senyum pura-pura polos itu. Satu-satunya hal yang penting adalah godaannya untuk memutuskan strategi negosiasi bisnis. Meskipun gadis kecil ini adalah seorang elit, dia terlalu empuk di hadapan kaisar ini. Dia menyepitkan matanya dan mulai menilai harta yang diberikan Zofan. Yes, ini adalah jika tidak salah. Penjaga Pang berbisik. Bukankah itu tulisan yang dilukis Zofan tadi malam? Bagaimana nona itu terlihat serius? Gadis itu selesai menilai harta Tuan Zofan. Berapa banyak yang Anda inginkan untuk ini? Nona Long adalah seorang ahli. Tolong buat penawaran. Bagaimana 100.000 batu spiritual? Yun Xiang dan penjaga Pang kaget. 100.000, hahaha. Salah. Aku tidak akan menjualnya dengan harga seperti itu. Nona, apakah ada salah satu 7 keluarga kekaisaran lain di sini? Ya, ada pavilion Qianlong rumah. Harta karun pertama dalam 7.
Keluarga kekaisaran kaya dan kuat karena Nona Long tidak tulus. Mari kita hentikan bisnis ini. Tuan Zo ini hanya sketsa formasi array tingkat pertama. Dalisi umat cake saun buan mas, 100.000 itu sudah cukup. Selain itu ini masih digambar dengan tangan. Ini bukanlah toko batu giok cukup layak. Untukku membayar 100.000. Hahaha Nona Long, kamu jangan berbohong kepadaku. Cepat kembalikan gambar sketsa formasi itu kepadaku. Baiklah, aku akan membayarnya 300.000 batu spiritual. Nona Long, kamu masih tidak memiliki ketulusan. Sialsin, dia merasa sangat sulit menghadapi Zofan. Gambar ini memang formasi tingkat pertama. Tetapi banyak formasi di gambar ini yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Bagaimana jika aku kehilangan banyak uang, aku harus mendapatkan formasi ini? Bocah jahat ini benar-benar mencurigaiku dan tidak mau melepaskannya. Ia merasa kerepotan. Cepat kembalikan kepadaku. Nona Luo, gambar ini paling banyak, seharga 300.000 batu spiritual dan di seluruh kekaisaran Tianyu. Ini hanya pavilion Qianlong kita yang memiliki kekuatan menerima gambar ini. Kamu tidak bisa menjual dengan harga segitu di tempat manapun. Zofan, bagaimana ini? Dia bingung karena memang hanya Zofan yang tahu harga harta itu. Nona Long merasa ada kesempatan. Nona Luo, kamu melakukan bisnis besar dengan pavilion Qianlong kami. Secara alami, kamu akan menjadi tamu VIP kami. Di masa depan, gerbang pavilion Qianlong akan selalu terbuka untukmu. VIP, bukankah ini dukungan dari mereka? Dia langsung berbalik. Zofan, sebaiknya diam. Nona Long, aku adalah pembantu keluarga Luo. Aku bertanggung jawab atas semua urusan keluarga Luo. Tolong kembalikan itu kepadaku. Dia menghela nafas. Sayang sekali Zofan, permintaanmu terlalu banyak untuk dipenuhi, namun aku meyakinkanmu tentang reputasi pavilion Qianlong, gambar sketsa formasi tingkat pertama ini. Paling banyak hanya bernilai 300.000 saja. Maaf, barusan aku pikir Nona Long ini sengaja mengancam kami, jadi kamu benar-benar tidak mengerti ya? Aku ingin tahu apakah ada pemeriksa harta karun lain di sini. Apa? Aku tidak mengerti. Badannya sampai bergetar menahan kekesalan. Tuan Zofan, kamu memiliki mata yang bagus. Tetapi jangan terlalu sombong. Maaf, apakah ada pemeriksa harta karun lainnya? Dia berbalik dengan kesal. Baiklah, tunggu sebentar. Apakah kita menyinggung pavilion Qianlong? Tak lama kemudian terlihat seorang pria tua. God Ai Long Jiu. Rimwe Soesiu Tai Chu Sisis. Dia adalah manajer umum pavilion Qianlong. Di kota Fang ini, kepala harta karun Shen Long Jiu, layak untuk fakta bahwa pavilion Qianlong sebenarnya memiliki master seperti ini. Kekuatan orang ini sebenarnya jauh lebih tinggi daripada pemimpin keluarga Chai. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Di Dancing CEO, Lisiusa. Bahkan aku tidak bisa melihat tingkat kultivasinya saat ini. Oh, jadi ini nona keluarga Luo. Salam Master Jiu. Apakah kamu pembantu rumah tangga keluarga Luo? Benar. Bagus. Selama itu bukan kakek-kakek tua, siapapun di keluarga Luo bisa menjadi pembantu rumah tangga. Aku mendengar bahwa kamu ragu tentang identifikasi Nona Long Hui. Benarkah itu? Benar. Mendengar itu Nona Long memalingkan wajahnya dengan kesal. Hahaha. Meskipun Xiao Nui memiliki karir yang pendek, dia memiliki pandangan yang unik. Dan dia tentu saja mengatakannya dengan baik. Tetapi kamu ragu? Jadi biarkan orang tua buta ini melihatnya. Silakan lihat. Long Jiu tampaknya menyadari sesuatu. Semuitisi Xhin bahasa Marida. Paman Jiu persis seperti yang aku katakan. Anda Tito Voice, Wiska Kaza, reformasi tingkat pertama. Bernilai 300.000 batu spiritual. Long Jiu menatap Zofan. Aku tidak menduga keluarga Luo memiliki hal seperti ini. Nah, bagaimana dengan 1.800.000? Apa? Semua orang kaget. Paman Jiu ini. Long Jiu mengangkat tangannya memberi syarat untuk berhenti. Terlalu rendah. Apa ini, bagaimana mungkin orang tua ini mengerti itu? Namun 1.800.000 adalah semua dana yang dapat dikeluarkan oleh orang tua ini. Dan tidak ada lagi. Baiklah, kita akan menjualnya kepada Master Jiu. Seharga 1.800.000. Akan tetapi Zofan membantah. Karena Anda tidak mampu membayar harga yang lebih tinggi, maka bisnis ini akan dibatalkan. Zofan, Kainak, orang tua ini akan memperingatkanmu. Aura yang sangat kuat dikeluarkan oleh Long Jiu. Master Jiu, jika Anda melakukan ini
itu akan merusak nama Pavilion Qianlong. Nak, apakah kamu tidak takut? Pavilion Qianlong bisnis keluarga dari 7 keluarga kekaisaran. Jual beli yang buruk akan merusak kehormatan keluarga. Saya hanyalah anak nakal. Tetapi saya bertaruh Anda akan mengambil kehormatan keluarga Anda. Zhao Fan berkata dengan percaya diri. Master Jiu, secara takut. Bagus, Ma. Sangat bagus keluarga Luo didukung oleh orang-orang sepertimu. Jadi kamu tidak perlu khawatir untuk menghidupkan kembali keluarga Luo. Nak, aku tahu kamu datang ke Pavilion Qianlong ini tidak hanya untuk menjual gambar ini. Jadi apa kondisimu? Harga formasi ini adalah 10 juta. Anda bisa membayar 1 juta di muka dan membayarnya kembali nanti. Saat itu Anda berhutang kepada kami. Zhao Fan pun menyerahkan formasi itu. Oke, sampai terbayarkan. Pavilion Qianlong kami berhutang kepada keluarga Luo. Xiao Nui beri mereka 1 juta. Baik, mereka pun berpisah. Paman Jiu, jika itu bukan area formasi tingkat pertama, bagaimana bisa kita membelinya dengan harga 10 juta? Aku belum pernah melihat itu dalam puluhan ribu hal. Xiao Nui, kamu lihatlah gambar ini dengan seksama. Aku takut bahwa ini adalah satu-satunya yang ada di Kekaisaran Tianyu. Ini adalah, dengan ekspresi kaget dia akhirnya menyadari. Sketsa area formasi kuno. Metode pembentukan formasi kuno telah lama hilang. Tetapi dapat dilihat dari buku-buku kuno, tidak salah lagi. Dia jelas formasi kuno di Tunindao. Ini adalah harta yang tidak ternilai, yang tidak dapat dibandingkan. Dengan harga 10 juta, apa? Seberharga itukah gambar ini? Xiao Nui, kamu harus memberitahu Aji untuk menemukan 4 atau 5 orang kuat. Untuk melindungi keluarga Luo, mereka telah menyinggung keluarga Sun kemarin. Mengapa kita harus melindungi mereka? Tidakkah kamu faham maksud mereka? Ini adalah cara kita membayar hutang kepada mereka. Kalau banyak yang like, kita lanjut. Untuk mengisi hatiku.